sekalian, yaitu pada waktu saya ditelepon, waktu itu saya masih ingat, saya punya kawan pelayanan pada waktu saya lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saya lulus sekolah Alkitab, ranking 4, murid tinggal 4. Nah, pada waktu itu saya lulus, saya diajak pelayanan, dan di situ saya kenal sama seseorang dan kami pelayanan bersama, sama seorang perempuan, tapi bukan pacar. Nah, anak ini selalu ikut saya pelayanan di mana-mana waktu saya ada di Solo. Akhirnya kami berpisah karena saya pelayanan keluar kota dan berbagai seluruh penjuru di Indonesia. Pada suatu kali setelah bertahun-tahun tidak ketemu, tiba-tiba saya mendapat sebuah telepon. Nah, teleponnya berkata gini, "Daud, aku minta tolong kamu doain aku, karena aku ini sakit tipes. Aku perlu kamu yang doa." Waktu itu saya berkata, "Aku tidak bisa, karena saya mau ke Malaysia." Apa yang terjadi? Saya sampai bandara. Begitu sampai bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, saya terima bel lagi bahwa kawan saya yang minta saya doain dia itu meninggal hari itu juga. Saya ditelepon sama keluarganya. Begitu dia meninggal, saya kaget. Kenapa? Karena waktu itu langsung tepat saya pas masuk pesawat. Saudara tahu sendiri kalau di Indonesia sebenarnya kalau di pesawat nggak boleh hidupin handphone. Tapi karena aneh di Indonesia, peraturan sering belanggar. Nah, handphonenya belum tak matiin, dan telepon paket mau keluar nggak bisa, ada yang tak matiin. Nah, setelah dia meninggal, saya belum sempat ikut layatan dia, penguburan dia dari mana, tempatnya dari mana, saya tidak tahu kan, karena saya di Malaysia. Pada waktu di Malaysia itu, saya berdoa sama Tuhan, dan Tuhan memberikan saya sebuah lagu. Saya kalau dapat lagu rata-rata dalam kondisi stres. Jarang Tuhan ngasih saya lagu kondisi ketawa. Dapat lagu tidak ada. Nah, kebanyakan Tuhan memberi saya lagu kondisi stres. Nah, di dalam kondisi stres itu saya dikasih sebuah lagu. Nah, lagu ini dinyanyikan Alex Kembar. Judulnya Hati Yang Hancur. Ingat, hati yang remuk Tuhan dekat. Amin. Nah, saya minta setelkan cari not di sini. Saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya doa saya terjawab. Yaitu apa? Akhirnya setelah saya kembali ke Malaysia, saya khotbah ada di Bandung dan ketemu keluarga mereka, dan saya bisa mendoain mereka. Tapi mereka bertanya sama saya, "Kenapa Anda tidak bisa datang?" Karena saya di Malaysia. Yang penting teman saya sudah di surga, kalian tak doain semua. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita membahas satu hal yang disebut kutukan darah. Ada tempat-tempat tertentu atau rumah-rumah tertentu, kalau ditempatin orang, siapapun yang nempatin, kerja apapun bangkrut. Disewakan orang baru bangkrut, dibeli orang baru bangkrut, sehingga yang tinggal di situ wajahnya jadi bangkrut. Ada rumah-rumah tertentu atau tempat-tempat tertentu, tempat-tempat tertentu, kalau ditempatin orang, siapapun yang nempatin, rumah tangga berantakan. Disewakan orang baru berantakan, dibeli orang baru berantakan, sehingga yang tinggal di situ jadi berantakan. Satu jalan, kalau jalan itu tempat kecelakaan mati, dua mati, maka jalan itu akan sering memakan korban kecelakaan mati di tempat yang sama dengan titik yang sama. Kalau di Jakarta tempat seperti itu banyak. Kalau di New Zealand ada tidak, saudara? Ada tidak? Ada yang tidak tahu. Nah, satu jalan, kalau jalan itu tempat kecelakaan mati, maka jalan itu akan sering kecelakaan mati di tempat yang sama dengan titik yang sama. Di tempat itu sering kecelakaan terus. Saudara, dulu sebelum saya bertobat, kalau mau buat bangkrut orang, itu pakai tanah kuburan. Tetapi yang jelas, kuburan yang dipakai bukan kuburan pendeta. Hari ini kita membahas tentang satu hal yang disebut kutukan darah. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 5
sampai dengan ke-13. Kita Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Kita Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan ke-13. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintir di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darahmu itu, darah adikmu itu dari tanganmu. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam sejarah umat manusia ada namanya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Berapa persen penduduk dunia mati? Tetapi kalau menurut persenan, pembunuhan yang terhebat adalah pembunuhan Kain membunuh Habil. Kenapa? Pada waktu Habil dibunuh, 1/4 penduduk dunia mati hari itu juga. Karena yang tinggal di muka bumi hanya 4 orang. Ingat, Set belum lahir kan? Adam, Hawa, Kain, kenapa saudara? Habil. Habil mati dibunuh. 1/4 penduduk dunia hari itu juga mati. Betul? Betul? Nah, pada waktu Habil dibunuh, kegiatan otak berhenti, jantung berhenti, dan cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri. Betul? Betul? Tetapi ingat, pada waktu Habil dibunuh, ada satu yang berteriak, yaitu darah. Darah Habil ini berteriak menuntut akibat tuntutan darah. Kain dikutuk. Di dalam kutukannya dikatakan bahwa tanah tidak akan menghasilkan sepenuhnya lagi. Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Saudara, ada satu keanehan dan satu keunikan bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Misalnya, pisau dipakai untuk membunuh seseorang, cepat mati. Nah, setelah itu pisau dicuci bersih. Itu nanti bekas darah di pisau itu akan muncul kembali. Sehingga kasus pembunuhan walaupun 5-7 tahun, barang bukti tetap dipakai di pengadilan. Karena apa? DNA-nya, bekas darah itu tidak bisa hilang. Beda dengan ayam dipotong. Setelah itu pisau dicuci bersih, ayam digoreng jadi tempe goreng. Ayam goreng dan tempe goreng. Nah, kalau di Indonesia ada tempe penyet ya. Nah, tempe penyet kasih ayam goreng. Dan apa yang terjadi? Waktu dicuci bersih, bekas darah di pisau itu hilang tanpa bekas. Darah ayam. Kalau kita hanya kegoreng, tidak menimbulkan kematian. Bekas darah di pisau itu hilang tanpa bekas. Kalau tidak menimbulkan kematian. Jadi kalau tidak menimbulkan kematian, bekas darah itu dicuci bersih hilang. Tetapi kalau itu menimbulkan kematian, bekas darah itu tidak bisa hilang. Ada satu keanehan. Saudara, misalnya keris pusaka, senjata Jawa, dipergunakan membunuh seseorang, dan pusaka itu setiap setahun sekali
tepatnya bulan Suro tanggal 1, dicuci pakai jeruk nipis, sepet kelapa, air kelapa, pace, racun keris, minyak japarol. Kok bisa tahu Pak Daud? Bekas dukun. Kerjaannya kan mencuci pusaka. Kalau pusaka itu pernah membunuh seseorang, sekalipun dicuci bersih pakai jeruk nipis, dikeringkan di matahari, bekas darah di ujung keris itu akan muncul kembali. Sekalipun pembunuhan itu sudah ratusan tahun, senjata itu walaupun sudah ratusan tahun, bekas darah di ujung keris itu tidak bisa hilang. Sehingga keris pusaka kalau pernah untuk membunuh seseorang biasanya jarang dipakai, karena kalau dipakai pasti akan membunuh lagi. Sehingga itu ada ritualnya. Saudara, ada satu keanehan bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Tetapi ingat, kalau itu menimbulkan kematian, kalau tidak, hilang tanpa bekas. Saudara, kenapa ada tempat-tempat tertentu di Indonesia banyak sekali kejadian kesurupan? Betul? 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 Kesurupan massal ada di sekolahan, kesurupan-kesurupan. Nah, dan kenapa ada tempat-tempat tertutup? Saudara, pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh itu laki-laki, maka di situ akan sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh itu perempuan, di situ akan sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh itu bencong, akan muncul satu roh. Gimana mas? Tapi ingat, itu bukan arwah orang mati, bukan roh orang mati. Tapi ingat, karena di situ ada darah yang menetes. Ingat, darah bicara tentang nyawa. Dan mati dibunuh, mati sebelum waktu. Darahnya ini menuntut. Dan roh-roh jahat suka ada di tempat itu. Dan tempat itu akan ada satu kutukan, disebut kutukan darah. Pak, apakah ada di Alkitab kutukan darah? Ada. Pada waktu Yudas bunuh diri, tanahnya disebut tanah darah. Saudara, seorang pembunuh melarikan diri, polisi kehilangan jejak, tapi sang pembunuh ngejar nyari polisi. Karena apa? Dibayangi wajah orang yang dibunuh. Itu sering kejadian, betul? Sering kejadian. Itu kutukan darah, saudara. Nah, tempat kejadian pembunuhan itu kalau dibuat toko atau dibuat rumah, orang yang tinggal di situ akan sial. Rezekinya hilang. Artinya apa? Kerja apapun habis. Entah anaknya yang sakit, entah apa, pokoknya habis. Entah nanti rumah tangganya gimana, pokoknya kerja apapun habis di situ. Karena apa? Darah orang yang dibunuh itu mati sebelum waktunya, menuntut. Jelas kan? Jelas kan? Nah, tapi ingat, berbeda dengan darah mati. Kalau orang percaya Tuhan Yesus, mempertahankan imannya, dan akhirnya dia dibunuh, darahnya menetes. Ingat darah, yang disebut kutukan darah adalah bukan mati-mati, yaitu hembusan nafas terakhir, tetesan darah terakhir. Itu yang bisa berteriak, menuntut. Dan ingat saudara, kalau darah mati, dia mempertahankan imannya dan darahnya tercurah. Ingat saudara, sejarah gereja mengatakan bahwa darah mati adalah benih gereja. Di mana di situ ada orang mati, di situ pasti banyak pertobatan. Amin. Karena apa? Darah ini martir adalah benih gereja. Dan di dalam kitab Wahyu di Mezbah Allah, jiwa-jiwa orang benar, yaitu apa? Darah. Berteriak pada Yang Maha Kuasa. Itu di kitab Wahyu. Ingat, darah mati tidak ada kutukan. Tetapi kalau korban pembunuhan, darahnya ini menuntut. Jelas kan? Saya masih ingat
ada satu rumah, saya diajak jalan-jalan waktu di Australia, tepatnya di Perth atau di Melbourne, lupa saya. Ada satu rumah, di mana rumah itu angker, di mana orang tidak berani menempati sampai dikosongin. Saya masih ingat itu. Kita kan pernah jalan-jalan gitu Pak ya, sama pendeta siapa diberitahu ini tempat ini sampai dikosongin karena dipercaya banyak hantunya. Nah itu di Australia, saya pernah gitu. Di Australia itu kejadian. Nah di Australia ada saudara. Nah saudara, tempat kejadian pembunuhan itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Orang yang kerja di situ, tinggal di situ pasti siap. Kerja apapun bangkrut. Kalau diselidiki pasti tempat pembunuhan. Kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Rata-rata orang bunuh diri itu dalam kondisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri ketawa gini, wah mati, tidak ada. Tidak ada. Nah, saudara, tempat kejadian orang bunuh. Kalau orang bunuh diri, kalau laki-laki, pasti di kemaluannya keluar sperma. Demikian perempuan pasti keluar cairannya. Kalau orang yang dibunuh tidak. Saya pernah tanya sama ahli forensik. Kalau orang dibunuh tidak keluar. Kalau orang bunuh diri pasti keluar. Karena ini ada penekanan. Darahnya menetes, setetes saja. Dari hidung, atau dari telinga, atau dari mulut, setetes saja. Maka tempat itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Itu kalau orang tinggal di situ, rumah tangga pasti cerai. Kalau tidak cerai, rumah tangga berantakan. Ini sering disebut kalau di Indonesia rumah hawa panas. Pernah dengar kan? Orang yang tinggal di situ ribut terus, nggak ada habis-habisnya. Karena apa? Di situ ada darah yang menetes, darah yang menuntut, dan ingat mati sebelum waktu. Dan itu sudah darah dan roh-roh jahat, roh-roh setan suka ada di tempat itu. Tempat-tempat angker, tempat-tempat tertutup, rata-rata tempat pembunuhan sama tempat orang gantung diri. Betul? Karena apa? Darahnya ini menuntut. Jelas? Saya pernah dimintai tolong ada di Jawa Tengah, di Indonesia. Ada seorang pemuda, wajahnya tampan. Sama saya lebih keren, saya satu strip. Apa yang terjadi? Pemuda ini buka showroom sepeda motor, bangkrut. Dan setiap hari rumah tangganya ini ribut terus. Tidak ada hari tanpa ribut. Yang kedua, dia buka bengkel sepeda motor, spare part, bangkrut juga di rumah itu. Setelah itu dia mulai buka peternakan babi, bangkrut juga sampai mirip babi. Waktu yang ketiga ini bangkrut, waktu di kamar ini langsung dia telanjang, langsung kesurupan, lari-lari di kampung. Sampai ibu-ibu ini, wah, telanjang bener gini-gini ya. Akhirnya saya dimintai tolong untuk datang ke situ. Saya tengking dalam Yesus, setan keluar. Begitu setannya keluar, pemuda ini langsung pakai ini sarung ini. Pak, banyak yang lihat saya enggak? Wah, sekampung. Karena apa? Dia lari-lari di kampung, telanjang gini-gini, saudara. Nah, akhirnya sama keluarganya saya diminta, Pak, tolong tengok rumah kami. Kelihatannya ada yang tidak beres. Loh, ada apa? Anak saya itu kesurupan di kamarnya, Pak. Coba Bapak ke sana. Saya diminta di sana. Waktu saya di sana, saya lihat ini pasti ada darah yang menetes. Terusan Bapak itu ngomong, betul Pak Daud, ada apa? Ini dulunya tempat kejadian orang dibunuh, dan setelah itu orang bunuh diri komplit.
Akhirnya saya doain dalam nama Yesus, setannya keluar. Setelah setannya keluar, pemuda itu baru bisa bisnis sampai sekarang berhasil. Karena apa? Ada darah yang menuntut. Jelas? Dan ingat, pada waktu kain dikutuk, Alkitab mengatakan apa? Tanah tidak akan menghasilkan sepenuhnya lagi untuk kain. Saudara, pernah saya dimintai tolong di Pondok Indah. Di Pondok Indah, kata sama Pak Jendi, ada satu rumah, rumahnya bagus, tetapi setiap kali orang mau beli pasti batal. Setiap kali mau beli, orang mau beli rumah itu melihat nengok pasti batal. Akhirnya saya dimintai tolong, saya datang ke rumah itu. Sama Pak Jendi, saya lumayan cek. Pakai itu saya ngomong, ini tempat pasti dunia ada tempat pembunuhan. Akhirnya saya doa, dalam nama Yesus setan keluar. Begitu setannya keluar, tidak sampai 1 minggu Pak ya, rumah itu terjual, baru bisa laku. Terusan ngomong gini, Pak Daud, gimana kalau kita bisnis rumah angker? Setannya diusir keluar, cuma hanya lebih kelihatan. Nah, saudara, tempat kejadian pembunuhan dan orang bunuh diri itu ada kutukan. Namanya kutukan apa, saudara? Kutukan apa? Darah. Ketiga, kutukan maut. Satu jalan, kalau jalan itu tempat kecelakaan mati, dua mati, maka jalan itu akan sering kecelakaan mati di tempat yang sama dengan titik yang sama. Di New Zealand ada nggak saudara? Oh, Pak Mansur, berarti ada saudara. Satu jalan, kalau jalan itu tempat kecelakaan mati, dua mati di situ, maka jalan itu akan sering kecelakaan mati di titik yang sama dengan tempat yang sama. Kenapa? Karena orang yang mati kecelakaan mati sebelum waktunya dan darahnya menuntut menetes. Biasanya sopir sering lihat anak kecil lewat, orang tua lewat, menghindar, dua tabrakan di situ. Karena apa? Di situ ada darah yang berteriak, ada darah yang menuntut. Jelas kan? Saya pernah ada satu kasus, saudara, di mana jalan itu lurus saja. Kalau jalan itu tikung gini, kalau terjadi kecelakaan itu wajar. Arah ke sini, arah ke sini, atau sopir ngantuk keterusan, atau bentuk letter T gini, letter T ini bahaya. Arah ke sini, arah ke sini. Jalan ini lurus saja. Lurus saja. Secara manusia, secara dunia pasti aman. Karena apa? Lurus. Lurus saja. Tetapi dulunya ada korban kecelakaan mati, kepala pecah. Setiap bulan, setiap tahun pasti ada yang mati di situ. Akhirnya sama polisi dibuat plan. Hati-hati, rawan kecelakaan. Pagi dipasang, malam dua tabrakan mati. Temangsang di mana? Kepalanya nempel di hati-hati. Jadi betul, saudara. Setiap tahun, setiap bulan pasti ada mati di situ. Dan itu kecelakaan mati di situ sudah memakan korban banyak. Karena apa? Di situ ada darah yang menuntut. Jelas kan? Mati sebelum waktu menuntut. Ketiga, tapi ingat, arwah tetap ke dunia orang mati. Hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Jelas kan? Tapi darah ini menuntut. Nah itu roh jahat suka di situ. Keempat, apa yang disebut tanah kuburan. Tanah kuburan yang dipakai itu bukan kuburan sembarangan, tapi adalah
kuburan penjahat, perampok, pemerkosa, atau pencuri, yang mati pula sebelum waktunya, dieksekusi atau dibakar massa atau dibunuh. Mati sebelum waktunya, dikubur di satu tempat. Di atas pusarannya ada kutukan. Orang jahat ada kutukan namanya tabur tuai. Dikubur ada di satu tempat. Di situ ada kutukan namanya kutukan kehancuran. Itu kalau tanahnya diambil, disiramkan di toko orang atau di rumah orang, langsung toko dalam 1 tahun pasti langsung sepi, bangkrut. Jadi yang dipakai itu bukan kuburan bayi atau kuburan orang tua, nggak bisa. Itu kuburan penjahat. Kalau itu disiramkan di toko, di ruko, di rumah orang, maka dalam 1 tahun pasti bangkrut. Dan kalau tanah kuburan itu disiramkan tepat di atap rumah orang, tetapi di luar rumah, kenapa tidak di dalam rumah? Ya ketahuan. Di luar rumah. Maka rumah tangga orang itu dalam 1 tahun pasti cerai. Ingat, menghancurkan orang itu paling mudah, tapi untuk menolong dan menyelamatkan orang itu yang susah. Saudara, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengalahkan kutukan darah itu? Ini yang penting. Ada 3 cara mengusir setan. Pertama, di dalam Injil Markus dikatakan mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, di dalam surat Yakobus dikatakan, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan para rasul mengusir setan di dalam nama Yesus, diolesi minyak urban. Tetapi ada yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Ini sering dinyanyikan, tetapi sering dilupakan. Kitab Wahyu pasal 12 ayat ke-11. Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa, saudara? Darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sudah berarti mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis. Dengan apa, saudara? Dengan apa, saudara? Dengan darah Yesus. Dengan darah anak domba. Saudara, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, setiap ambang-ambang pintu diolesi darah anak domba. Amin. Termasuk kitab Taurat pun dipercikin oleh darah anak domba. Dan pada waktu Tuhan Yesus disalib, ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh. Tidak ada tertulis Tuhan Yesus mati karena tua, tidak ada. Yang jelas, yang benar adalah Tuhan Yesus mati disalib, mati dibunuh. Dan ingat, pada waktu disalib, darah Yesus tercurah ke tanah. Tidak ada tertulis Yesus disalib, darahnya ditampung di panci baskom piring. Tidak ada. Tidak ada. Betul? Langsung disalib, langsung darahnya tercurah ke tanah. Kenapa darahnya tercurah ke tanah? Karena tanah itu penuh dengan kutukan. Kutukan Taman Eden. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tanah dikutuk. Betul? Pada waktu pembunuhan Kain membunuh Habel, tanah dikutuk. Dan banyak sekali pembantaian, termasuk orang kalau jual beli tanah, sumpah-sumpahan, tanah kena kutuk. Betul? Kalau di Indonesia kan sampai sumpah-sumpah, kutuk-kutukan tanahnya. Nah, tanah dikutuk. Nah, tanah ini penuh dengan kutukan. Sehingga pada waktu Yesus disalib, darahnya tercurah ke saudara. Darah
harus dihadapi pula dengan darah.